Bab 404, Bunuh. Sakit. Mileye yang saat ini merasa hatinya sangat sakit. Tujuannya dalam hidup ini adalah untuk melindungi adik perempuannya, membiarkan adiknya menjalani kehidupan yang baik dan membuatnya hidup bahagia. Namun, adik perempuannya mengalami berbagai macam penderitaan lagi dan lagi. Benci. Mileye saat ini sangat membenci keluarga Dugu, tapi lebih membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Bunuh. Saat ini Mileye ingin membunuh orang, ingin membunuh semua orang yang ada di sekitarnya, ingin membunuh semua orang keluarga Dugu. Namun, ekspresinya sangat tenang, tidak ada sedikit pun gejolak emosi. Karena Mileye tahu bahwa semakin dia terlihat peduli pada Lindsay, maka Lindsay akan semakin berbahaya. Di samping Mileye, Sermina Dugu juga sedikit tercengang saat melihat Lindsay. Detik berikutnya wajahnya muram, jiwa pembunuhan di matanya seolah bisa membunuh. Namun pria paruh baya di sebelah Lindsay Ye adalah pemimpin keluarga Dugu, Fadli Dugu. Fadli Dugu melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Dalam hal senioritas, kamu seharusnya memanggilku paman." Mileye berkata dengan santai, "Ketika aku berada di wilayah utara, aku juga mendengar tentang keluarga Dugu. Keluarga Dugu merupakan salah satu dari 3 keluarga besar dunia surga. Kenapa menggunakan seorang gadis kecil untuk dijadikan sandera dan mengancamku? Apakah kalian tidak merasa terlalu memalukan?" Mendengar kata-kata Mileye ini, Kenji Dugu tertawa ringan, "Mengancammu? Keponakanku, harus aku akui, bakatmu memang lumayan, tidak memalukan memiliki garis keturunan keluarga Dugu kami. Tapi kamu mungkin terlalu menganggap tinggi dirimu. Untuk menghadapimu, kami juga tidak perlu menggunakan metode seperti ini." Setelah mengatakan itu, dia menatap Sermina Dugu, "Adik perempuanku yang baik, awalnya masalahnya tidak harus berubah menjadi seperti sekarang ini. Sayangnya, waktu itu kamu keras kepala, sekarang, apakah kamu menyesal?" Sermina Dugu menatap Fadli Dugu, "Aku tidak pernah menyesalinya. Fadli ini adalah masalah antara aku dan keluarga Dugu beserta keluarga Gu, biarkan mereka berdua pergi." Fadli Dugu menggelengkan kepalanya, "Mereka tidak mungkin hidup." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Jackie Yan dan Thomas Gu yang tidak jauh. "Kalian berdua, ini adalah masalah keluarga Dugu kami, jadi kalian berdua tidak perlu ikut campur dalam masalah ini, bukan?" Thomas Gu sedikit menggelengkan kepalanya, "Ini bukan hanya masalah keluarga Dugu, tapi juga masalah keluarga Gu kami. Tuan keluarga Dugu, bagaimana menurutmu?" Fadli Dugu sedikit merenung, lalu mengangguk, "Baiklah, dengan adanya kamu di sini, keluarga Gu juga bisa melihat sikap keluarga Dugu kami terhadap mereka." Setelah mengatakan itu, dia menatap Mileye yang tidak jauh, "Keponakanku yang baik, aku juga tidak akan membuang waktu denganmu. Mari kita buat sebuah kesepakatan, kembalikan pusaka keluarga Dugu kami kepadaku dan aku akan melepaskan adik perempuanmu, bagaimana?" Mileye tersenyum tipis, "Apakah kamu pikir aku bodoh? Setelah aku memberikannya kepadamu, kamu akan segera membunuh kami, bukan?" Fadli Dugu menatap Mileye, "Kalau kamu tidak memberikannya, apakah kamu pikir kami tidak bisa mengambilnya?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Aku datang ke sini, apakah kamu pikir aku akan membawa benda itu bersamaku? Kamu terlalu naif." Fadli Dugu terus menatap Mileye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye berkata lagi, "Kalau aku mati, akan ada orang yang akan segera membawa pusaka itu ke istana Weiyang. Saat itu, aku ingin lihat apakah keluarga Dugu memiliki keberanian untuk pergi ke istana Weiyang dan mengambil benda itu atau tidak." Fadli Dugu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sedang mengancamku?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Mari buat kesepakatan,
biarkan mereka berdua pergi, aku akan tinggal di sini. Selama mereka berdua pergi dengan selamat, aku akan memberikan pusaka itu dengan kedua tanganku." Fadli Dugu tersenyum, "Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu?" Setelah mengatakan itu, dia melirik Lin Siye yang ada di sangkar besi dan tersenyum, "Bukankah kamu sangat peduli dengan adik perempuanmu? Aku ingin lihat apakah kamu benar-benar peduli." Setelah mengatakan itu, tangan kanannya diarahkan ke Lin Siye. Dalam sekejap, listrik muncul dan mengalir ke sangkar besi. Bas bas bas. Tubuh Lin Siye tiba-tiba bergetar. Fadli Dugu. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba bergegas ke depan, sebuah cahaya pedang yang kuat melesat lurus ke arah Fadli Dugu. Fadli Dugu mencibir dan melambaikan tangan kanannya dengan pelan. Boom! Cahaya pedang itu langsung hancur. Pada saat yang sama, Mileye dibuat mundur ke belakang hingga hampir lebih dari 100 meter. Namun saat Mileye dibuat mundur, Sermina Dugu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke arah Fadli Dugu seperti badai dahsyat. Fadli Dugu mencibir dengan dingin, dia menunjuk ke depan, lalu ruang hampa bergetar seperti air yang beriak. Dalam sekejap, cahaya putih itu menghilang tanpa jejak. Namun pada saat ini, Sermina Dugu muncul di depan Fadli Dugu. Dia baru ingin menyerang. Fadli Dugu menghentakkan kaki kanannya dengan pelan. Boom! Ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat dan Sermina Dugu langsung dibuat mundur hingga 100 meter jauhnya. Fadli Dugu melirik Sermina Dugu, "Kakak perempuanku yang baik, kalau kamu berada di kondisi puncak aku mungkin masih takut padamu, tapi sekarang kamu terlalu lemah." Setelah mengatakan itu, dia menatap Mileye yang tidak jauh dan hendak bicara. Pada saat ini, ekspresi Mileye yang berada di kejauhan tiba-tiba menjadi mengerikan. "Keluarga Dugu, aku pasti akan membantai habis semua orang keluarga Dugu, semuanya." Setelah mengatakan itu, sebuah zirah emas muncul di tubuhnya. Dengan kemunculan zirah ini, aura yang kuat tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Namun ini hanya zirah pertama. Setelah beberapa saat, seluruh setelan dewa muncul di tubuh Mileye. Setelah mengenakan setelan dewa, seluruh aura Mileye tiba-tiba berubah drastis. Semua orang terkejut. Bahkan Master Alam Tiada Batas seperti Kenji Dugu dan yang lainnya pun terkejut, karena aura dahsyat yang terpancar dari tubuh Mileye membuat jantung mereka berdebar. Aura ini melampaui alam tiada batas. Bahkan ekspresi Fadli Dugu pun tampak sedikit serius saat ini. Mileye memberikan sebuah perasaan berbahaya padanya. Sangat berbahaya. Di kejauhan, Mileye menyeringai galak, "Matilah." Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kakinya dengan pelan dan langsung menyerang ke arah musuh. Bas! Di lapangan, cahaya keemasan melintas. Cepat. Cahaya itu sangat cepat hingga hampir tidak ada yang bisa melihat cahaya keemasan ini dengan jelas. Dan ekspresi Fadli Dugu berubah drastis, karena dia tidak bisa melihat cahaya keemasan dengan jelas. Ketika dia merespons, aura kuat sudah menyelimutinya. Boom! Di lapangan, bersamaan dengan suara ledakan, sesosok orang terbang keluar. Sosok ini adalah Fadli Dugu. Namun dalam proses mundur, tubuh fisik Fadli Dugu mulai retak sedikit demi sedetik. Ketika dia berhenti, dia hanya tersisa tubuh jiwa. Setelah melihat adegan ini, semua orang di sekitar tercengang. Pemimpin keluarga Dugu, Fadli Dugu dikalahkan begitu saja. Fadli Dugu yang sudah menjadi tubuh jiwa juga tercengang. Dia menatap ke arah Mileye dengan tidak bisa mempercayainya. "Kamu, setelan apa ini?" Saat ini, Mileye sudah tiba di kurungan besi Lin Siye.
Melihat Lin Siye yang sudah pingsan di dalam kurungan besi, jiwa pembunuhan yang kuat terus memancar dari tubuh Mileye. Bunuh. Mileye menarik napas dalam-dalam, jaga dia baik-baik. Setelah mengatakan itu, Mileye berbalik dan menyerbu langsung ke arah Fadli Dugu. Melihat adegan ini, ekspresi Fadli Dugu yang sudah menjadi tubuh jiwa berubah drastis. Dia mundur ke belakang. Saat ini, Kenji Dugu beserta 3 master dari keluarga Dugu berdiri menghadang di depan Mileye. Semuanya master alam tiada batas. Mileye langsung menebas tanpa basa-basi. Saat ini ada kekuatan misterius yang berkumpul di seluruh tubuh Mileye. Ketika serangan pedang ini ditebaskan, seolah dunia bisa dibagi menjadi 2 bagian, benar-benar sangat menakutkan. Raut wajah Kenji Dugu dan yang lainnya berubah. Mereka bertiga tidak berani gegabah, menyerang secara bersamaan. 3 kekuatan penghancur langsung dihantamkan ke arah Mileye. Namun, berlawanan dengan tebasan pedang Mileye, ketiga kekuatan itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, Kenji Dugu yang berada paling depan, seluruh tubuhnya langsung terbelah menjadi 2 bagian, bahkan tubuh jiwa pun tidak tersisa. Melihat adegan ini, ekspresi Thomas Gu dan yang lainnya berubah drastis dan mereka mulai mundur. Namun, Mileye tidak berhenti, dia terus menyerbu ke arah 2 master alam tiada batas dari keluarga Dugu. Melihat adegan ini, mereka berbalik dan melarikan diri, tapi pada saat ini, kecepatan Mileye jauh melampaui mereka. Dalam sekejap, kepala mereka terpenggal. Pembunuhan instan. Membunuh master alam tiada batas dalam hitungan detik. Melihat adegan ini, orang-orang di sekitar terkejut dan bergegas mundur. Namun Fadli Dugu sudah melarikan diri. Mileye berbalik untuk melihat Thomas Gu dan yang lainnya yang tidak jauh. Thomas Gu dan yang lainnya hendak bicara. Mileye langsung mendekat dan menebaskan pedangnya. Cahaya pedang emas turun dari langit. Tak bisa dihadang. Ini adalah pikiran terakhir Thomas Gu. Sebelum semua orang sempat merespons, tubuh Thomas Gu langsung terbelah menjadi 2 bagian dan jiwanya hancur. Setelah membunuh Thomas Gu dengan 1 tebasan, Mileye berbalik dan menebas. Begitu tebasan ini keluar, sebuah cahaya pedang Tao melintas di lapangan. Di sekeliling, lebih dari 20 master alam sumber langsung dipenggal oleh pedang ini. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Namun hanya ada 1 orang yang tersisa di lapangan. Dia adalah Jackie Yan dari keluarga Yan. Mileye menatap Jackie Yan dan hendak menyerangnya. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Jackie Yan berubah dan dia buru-buru berkata, "Mile, keluarga Yan kami tidak memiliki niat buruk terhadapmu." Mileye memegang gagang di tangan kanannya, dia tampak meragu. Jackie Yan buru-buru berkata lagi, "Mile, keluarga Yan kami benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadapmu." Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku juga tidak memiliki niat buruk pada keluarga Yan, pergilah." Setelah mendengar ini, Jackie Yan langsung menghela napas lega, seolah teringat sesuatu. Dia bergegas berkata, "Mile, kali ini keluarga Gu dan keluarga Dugu tidak akan menyerah begitu saja, kamu berhati-hatilah." Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Setelah Jackie Yan pergi, Mileye terdiam sejenak, lalu berjalan ke arah Lin Siye dan Sermina Dugu. "Ayo kita pergi." Pada saat ini, Sermina Dugu berkata, "Kembali ke Infernal Purgatory." Mileye menatap Sermina Dugu, "Kenapa?" Sermina Dugu berkata, "Kalau mau melarikan diri, tidak akan bisa terlalu jauh. Keluarga Dugu dan keluarga Gu tidak akan menyerah begitu saja. Selain itu sekarang kamu butuh menyembuhkan diri, bukan?" Mileye terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, "Kalau begitu ayo kembali ke Infernal Purgatory."
Setelah mengatakan itu, dia menatap Lin Siye, bagaimana keadaannya. Sermina Dugu dengan lembut membelai wajah Lin Siye, untungnya, jiwanya hanya sedikit cedera. Mileye mengepalkan tangannya dengan perlahan, aku tidak akan mengampuni keluarga Dugu. Setelah selesai bicara, dia menggendong Lin Siye dan berjalan menuju Infernal Purgatory. Sermina Dugu bergegas mengikutinya. Tak lama setelah itu, ketiganya tiba di lantai 8 Infernal Purgatory. Begitu baru tiba ke lantai 8, setelan Dewa Mileye segera menghilang, kemudian Mileye langsung terjatuh. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Mileye mulai bergetar hebat, tubuhnya terus berbunyi, seolah akan retak. Bersambung.